Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk mata kuliah fikih ibadah pada kesempatan ini akan saya berikan materi pengantar fikih ibadah. Mahasiswa, mahasiswi, bahwa fikih ibadah itu terdiri dari dua suku kata, yakni fikih dan ibadah. Ketika digabung kemudian menjadi fikih ibadah, dalam bahasa Arab dia disebut berbentuk idhofah atau kalimat yang bertingkat, yakni fikih berposisi sebagai mudhof dan ibadah sebagai mudhof ilaih. Jadi ketika disatukan disebut idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Menurut bahasa, fikih itu bermakna al-fahmu, yang artinya adalah pemahaman. Ada juga sebagian ulama menambahkan, tidak cukup kalau fikih diartikan sekedar pemahaman karena maknanya terlalu luas, maka ditambahkan dengan fahmun fiddin, pemahaman tentang agama. Fikih menurut bahasa kemudian disempurnakan dengan istilah fahmun amikun fiddin, pemahaman yang mendalam tentang agama. Jadi fikih ibadah menurut bahasa adalah fahmun amikun aniddin, pemahaman yang mendalam tentang agama. Mahasiswa, mahasiswi, bahwa ketika kita sudah mengetahui makna etimologi atau makna bahasa, maka makna istilah juga harus kita ketahui. Secara istilah atau disebut juga secara terminologi, fikih adalah al-ilmu bil ahkami syariati al-amaliyati al-muktasabati bil adillatiha at-tafsiliyati al-istihadiyati, yang artinya fikih itu ilmu tentang hukum syariat terkait amal perbuatan manusia dengan dalil yang jelas yang bersifat istihadiyah. Jadi di sana ada beberapa komponen. Yang pertama, fikih itu bicara terkait hukum syariah. Nah, hukum syariah yang berpulang kepada perbuatan manusia, segala perkara tentang perbuatan manusia. Syariah terkait perbuatan manusia dan dengan dalil yang jelas. Namun ada titik tekannya, syariah tentang amal perbuatan manusia itu bersifat ijtihadiyah alias hasil istihad para ulama. Kemudian setelah kita ketahui arti bahasa dan istilah fikih, mari kita pelajari juga arti ibadah. Menurut bahasa, ibadah itu banyak yang diartikan. Ada yang mengartikan khauf, artinya takut, ju artinya berharap, maupun ada yang mengartikan juga taat, artinya ketaatan. Itu makna ibadah menurut bahasa. Makna ibadah menurut istilah adalah taqarruban ilallahi ta'ala bimtisali awamirihi wastinabi nawahihi, yang artinya ibadah itu usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi yang disebut ibadah itu semua usaha yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita kerja itu bisa tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu menjadi tolak ukur. Segala sesuatu yang kemudian akan mendekatkan kepada Allah itu indikator perkara itu adalah ibadah. Sebaliknya, jika segala sesuatu meskipun tampaknya bagus, tampaknya baik, tapi menjauhkan seseorang dari Allah, itu berarti bukan ibadah. Kita lanjutkan. Kemudian objek kajian dari fikih ibadah itu apa? Mahasiswa, mahasiswi yang dimuliakan Allah, objek kajian dari fikih ibadah itu tentunya adalah amal perbuatan manusia yang ada kaitannya dengan ibadah.
untuk diketahui ibadah itu ada dua pembagian, yakni ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Nah, kita akan mempelajari itu nanti di materi selanjutnya. Terkait kemudian metode kajiannya itu seperti itu ya. Metode kajiannya itu ya tentu dengan cara membandingkan tuh pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Hambali, dan lain seterusnya seperti apa. Sumber belajar kita banyak ya, mahasiswa-mahasiswi. Satu, ada usul fikih, ada qawaidul fikih, teori hukum, dan lain seterusnya. Kemudian tujuan dan keutamaan mempelajari ilmu fikih itu apa? Mempelajari fikih ibadah itu apa? Secara garis besar, ketika kita mempelajari fikih, tentu bertujuan mulia, yaitu yang pertama agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Iya, karena ketika kita beribadah tentu tujuannya adalah ridho. Kemudian ketika kita sudah mempelajari fikih ibadah, adalah tujuannya agar kita mampu mengamalkan ibadah itu sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kita juga mengerti hukum yang melandasi setiap amal ibadah kita. Keutamaan mempelajarinya banyak juga, bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, baik individu maupun jamaah. Kemudian bisa menegakkan ibadah dengan dasar dan dalil-dalil yang jelas. Kemudian mewujudkan kemaslahatan. Dasar kajiannya ini yang dijadiin acuan. Kenapa kita harus belajar? Karena memang seluk-beluk amal ibadah manusia itu beraneka ragam. Juga ada dalil-dalil syariat yang berbeda-beda. Ada qiyas, ini termasuk ijtihad. Maksud dan tujuan adanya syariah, maqasid syar'i, ini juga ada kaitannya dan harus kita ketahui, yaitu bahwa ketika kita belajar itu setidaknya kita harus tahu tujuan syariah, karena kita ini mengamalkan syariah. Nah, tujuan syariah itu menjaga agama yang pertama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Ini ada banyak materinya, bisa dilihat ya. Ini ada ilmu pembantu, ini ada juga sampai mempermudah dan tidak mempersulit, prinsip dialogis, prinsip moderat, bersifat tegas. Demikian pengantar materi fikih ibadah. Terima kasih sudah menonton, dan nanti saya share bentuk PPT-nya. Jadi teman-teman bisa juga like, mensubscribe, dan jangan lupa pencet loncengnya. Boleh ya, disarankan, tapi tidak berani saya bilang wajib. Yang jelas silahkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Muna Mumtazah.